Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabila Pasya. Saya dari kelas 4C Informatika. Di sini saya akan menjelaskan rumus graf tentang terminologi graf adjacent, insidensi, isolated, null, degree, dan lemma jabat tangan. Pendahuluan. Graf biasanya digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antar objek tersebut. Contohnya seperti gambar di bawah, yaitu contoh sejumlah kota di Provinsi Jawa Tengah yang saling terhubung. Seperti Brebes terhubung dengan Tegal, dan Tegal terhubung dengan Selawi, Brebes juga terhubung dengan Selawi, dan sebagainya. Untuk contoh berikutnya, graf itu seperti jembatan Königsberg. Jadi di dalam graf itu ada vertex. Vertex itu kalau di contoh gambar jembatan ini adalah daratannya, yaitu A, B, C, dan D. Dan untuk sisi atau edge nyatakan jembatannya. Nah, jadi kalau di graf-graf yang biasa kita lihat, simpul atau vertex itu adalah titik-titiknya seperti titik ini, A, B, C, dan D. Dan untuk sisi atau edge adalah garis-garisnya. Untuk definisi, graf disingkat G sama dengan V vertex dan E sama dengan edge, yang dalam hal ini V himpunan tidak kosong dari simpul-simpul, yaitu ada V1, V2, dan seterusnya. E atau edge atau sisi menghubungkan sepasang simpul, yaitu E1, E2, dan sebagainya. Untuk contoh, pada gambar 2, G1 adalah graf dengan titiknya adalah 1, 2, 3, dan 4 ya, titik-titiknya. Untuk G2, titiknya adalah 1, 2, 3, dan 4. Nah, dan sisi-sisinya adalah 1 terhubung dengan 2, 2 dengan 3, 2 dengan 3, 1 dengan 3, dan seterusnya. Nah, ini si garis ini dikasih tanda E kecil 1, misalnya untuk 1 terhubung dengan 2, dan seterusnya. Untuk graf dengan gambar G3, V-nya adalah 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, dan sisi-sisinya adalah 1 kedua disebut E1, 2 ketiga disebut E2, dan 1 kedua disebut E1, 1 ketiga disebut E3, atau 3 ke 1 adalah E4, dan seterusnya. Nah, untuk G2 sisi E sama dengan 1 ketiga di G2 ya. 1 ketiga adalah E3 nih terhubung. Dan sisi E4 adalah 1 E3 juga. Jadi ada dua sisi. Dinamakan sisi ganda atau multiple edges atau parallel edges karena kedua sisi ini menghubungkan dua simpul yang sama, yaitu simpul 1 dan 3. Nah, pada G3 sisi E8, nah yang bulat ini dinamakan gelang atau loop karena ia berawal dan berakhir pada simpul yang sama dari titik ketiga ke titik 3 lagi. Jenis graf berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi pada suatu graf, maka digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama, graf sederhana, tidak mengandung gelang ataupun sisi ganda. Yang tak sederhana mengandung sisi ganda atau gelang, dinamakan graf tak sederhana. Contohnya seperti yang tadi. Nah, yang A ini graf sederhana contohnya. Yang B ini graf ganda. Karena ini ada dua sisi ganda yang menghubungkan titik yang sama nih. 1 ke 3 bisa terhubung dari E3 dan E4. Nah, berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka graf itu ada dua jenis. Yang pertama, graf tak berarah. Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah seperti yang tadi ya, tidak ada tanda panahnya sama sekali. Yang kedua, graf arah. Graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut graf berarah.
Contohnya seperti berikut. Yang A ini graf berarah nih, ada tanda panahnya. Jadi tidak sembarang seperti tadi, tidak berarah gitu. Ini berarah, jadi 3 berhubung ke 1, 1 bisa terhubung ke 2, 2 ke 1, 2 ke 3 begitu. Dan yang B-nya itu ganda, karena ada lebih dari 2 sisi yang terhubung dari 2 titik. Nah, kalau ditabelkan graf-graf itu ada jenis-jenisnya ini. Jadi graf sederhana itu sisinya tak berarah, gandanya tidak diperbolehkan, dan gelang pun tidak diperbolehkan. Untuk yang ganda, sisinya tak berarah. Untuk sisi ganda pasti ya, namanya juga ganda, pasti diperbolehkan. Nah, untuk sisi loop tidak boleh. Nah, yang semu sama seperti sisi ganda, bedanya dibolehkan untuk loop atau gelang. Jadi yang ada loopnya itu disebut graf semu. Yang graf berarah pasti sisinya ada arahnya ya, sama seperti graf sederhana namun berarah. Untuk graf ganda berarah seperti graf ganda yang ini, namun bedanya ada arahnya gitu, ada tanda arahnya. Untuk terapan graf biasanya digunakan untuk yang pertama rangkaian listrik, yang kedua isomer senyawa kimia karbon, yang ketiga rantai makanan, udah dipelajari pasti ya dari SD. Yang keempat pengujian program, ini yang kita pasti dibutuhkan nanti biasanya di mata kuliah automata. Yang kelima di pemodelan mesin vending, mesin makanan begitu. Kalau di sini jarang-jarang sih ya mesin gitu, yang pasti yang di Jepang banyak gitu. Nah, ini graf untuk mesin vending mesin itu seperti ini grafnya, contoh sederhananya. Selanjutnya ke terminologi graf. Yang ke-1 graf adjaksen. Terminologi graf adjaksen yaitu dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Contohnya seperti graf G1. Simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3. Nah, bertetangga dengan simpul 2 dan simpul 3, ya kan? Untuk simpul 2 bertetangga dengan simpul 1 dan simpul 4. Begitu seterusnya. Yang kedua, bersisian atau insidensi. Untuk sembarang sisi E sama dengan VI dan VK dikatakan E bersisian dengan simpul VI atau E bersisian dengan simpul VK. Contohnya dari graf G1, sisi 23 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Sisi 24 dengan simpul 24 bersisian simpul 2 dan 4, tetapi sisi 1 dan 2 tidak bersisian dengan simpul 4. Karena beda ininya sisinya. Kan ini sisi 1 2 ya. Tuh, tidak melewati ini kan. Yang ketiga simpul terpencil atau isolated. Isolated itu seperti di graf G3. Nah, yang ini nih yang kelima. Tidak terhubung dengan sisi sama sekali. Simpul sama sekali tidak terhubung dengan titik manapun. Yang keempat graf kosong atau nul. Contohnya seperti graf N5 ini nih. Jadi cuman titik-titiknya aja. Gak ada garisnya begitu. Ini disebut graf nul. Yang kelima, derajat atau degree, yaitu suatu simpul jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Notasinya di dalam kurung V. Untuk G1, contoh G1, D1 sama dengan D4 sama dengan 2. Nih, 1 2. Ya kan? Dari 1 ke 4 itu berarti 2 kali step gitu. Untuk ke 4 ke 1 2. Untuk D2 ke D3, untuk D2 ke D3 maaf, ini tuh maksudnya
D1 ke D2 tuh D1 ke D2 tuh ke D4 itu terhubung dua ini nih ke sini, lewat sini juga bisa, lewat satu, lewat dua, dari satu ke dua, D1 ke 3, nah terhubung ke 4 kan. Nah untuk D2 sama dengan D3, D2 sama dengan D3 berarti bisa ke 3 arah, dari 2 ke 1 dulu baru ke 3, D2 langsung ke 3, D2 ke 4 baru ke 3. Nah ini jadi 3 kali. Untuk G3 D5 sama dengan 0. Nah kan karena tidak terhubung dengan titik manapun karena simpul terpencil. Untuk D4 sama dengan 1 karena yang terhubung dengan titik 3. Untuk graf G2 D1 adalah 3. Gimana ya? D1 sama dengan bersisian dengan sisi ganda. 1, 2, dari ini 3. Untuk D2 nya 4 bersisian dengan sisi gelang, berarti 1, 2, 3. Oh dari ini 4 ke sini dari loop. Untuk G4 ini yang berarah ya, graf berarah. G4 D-1 sama dengan 2. Nah ini dari angka 2 ke 1 in kan ya, masuk dari 3 ke 1 in. Ini dari angka 2 dan 3 berarti 2 nilainya. Untuk D1 out sama dengan 1, dari 1 ke 2, ketiganya enggak ada, jadi cuma 1 nilainya. Untuk D in 2 ada dari 4 dan 1, ketiganya enggak out, tapi ketiganya out ya. Outnya ada 1, 2, dan 3. Untuk D in 3 sama dengan 2, D in 3 sama dengan 2 dari angka 4 sama angka 2, dan outnya ada 1 ke angka 1 ini nih, ke titik 1. D in 4 innya dari 4 tuh ada 1 dari angka 2, nah dari titik 2, dan D out maaf ini D out 4 ya, ada 2 dari ke angka 3 dan ke angka 2. Yang G5 pun sama. Nah untuk lemma jabat tangan, langsung saja ke tinjau graf G1. Di titik 1, titik 2, 3, dan 4 itu ada nilai ininya saling terkait dengan derajat ininya, derajat grafnya. Misalnya yang D1 kan terhubung dengan titik 2 dan titik 3 ya, jadi nilainya 2. Untuk titik T2 nilainya 3 karena dari ini nih, dari titik 3 ke 2, titik 1 ke 2, titik 4 ke 2, nilainya 3. Paham ya? Nah sama dengan 10, atau 2 dikali jumlah sisi sama dengan 2 dikali 5, nilainya 10. Ini adalah lemma jabat tangan. Untuk yang ke D2 nya sama seperti tadi. Untuk D1 terhubungnya kan ada 3 ya, yang ada 3 nilainya dari angka 2, angka 3, maaf, oh ini ada 2 ganda, dari 2 E1, dari 2 E2, lalu dari 3 E3. Nah jadi 3. Untuk D2 nya di situ dikatakan ada 3. Nah ini dari 1 E1 E2 dan ini 3. Dan untuk ke D3 nya ini ada 4. Ini jadi 1 loop, D2, 3. Oh yang loop tuh kalau gak salah 2 deh, dari dinilainya 2, 1, 2, 3, 4 begitu. Jadi 2 kali jumlah sisi, 2 kali 5 sama dengan 10. Untuk D3
D1 itu ada nilainya 2, dari angka 2 ke 3. Ini ada 2. Ditambah D2-nya ada 3. Dari D2 ada 2, dari 1 ke 3. Untuk D3 ada 3, dari angka 1, angka 2, angka 4. Untuk D berapa tadi? D4. D4 itu 1, ini nih, dari angka 3. Dan D5-nya kosong karena tidak terhubung dengan sisi sama sekali. Jadi nilainya 8. Sama dengan 2 kali jumlah sisi sama dengan 2 kali 4. Contoh selanjutnya, diketahui graf dengan 5 buah simpul. Digambarkan jika derajat masing-masing adalah yang A. Jika bisa digambarkan ya, kalau tidak dapat berarti tidak dapat digambarkan begitu. Yang A tidak dapat digambar karena jumlah derajat semua simpul ganjil. Nah, jumlah ininya ganjil, 2 ditambah 3 ditambah 1 tambah 1 ditambah 2 hasilnya 9. Jadi pasti ada yang saling ini gitu. Kalau misalnya ininya terhubungnya 2, yang D1-nya tuh, yang D2-nya terhubungnya ke 3. Nah, pasti yang D ketiganya itu terhubungnya lebih dari 1 begitu. Untuk yang B dapat karena jumlah derajat semua simpulnya genap. Contohnya seperti gambar di bawah. Untuk 2 adalah D1. Nih dari D4, D2. 2 kan nilainya. Untuk D2 ada 3 dari D1, D4, D5. Untuk D3 nilainya 3. Dari D4, D5 dan loop ini. D3 ke D3. Jadi 3 nilainya. Untuk D4 nilainya ada 4. Dari D1, D2, D5 dan D3. Lalu ke D5-nya ada 4. Ini dari D2, D4, D3, lalu D3 lagi loop. Jadi jumlahnya 16. Jadi harus dipastikan dulu gitu. Jadi kalau misalnya ada yang ganjil, pasti itu tidak bisa digambarkan begitu. Untuk contoh lainnya, mungkinkah dibuat graf sederhana 5 simpul dengan derajat masing-masing simpul? Yang A-nya D1 5, D2 2, D3 3, D4 2 dan D5-nya 4. Yang B-nya D1 4, D2 4, D3 3, D4 2, D5 3. Yang C D1 3, D2 3, D3 2, D4 3, D5 2 dan D1 4, D2 4, D3 1, D4 3, D5 2. Nah, jika mungkin berikan satu contoh, jika tidak mungkin maka diberi alasan. Yang jawabannya yang A, tidak mungkin karena ada simpul berderajat 5 ini nih. Nanti gambarnya nanti ditampilkan di slide berikutnya ya. Yang B, kemungkinan bisa. Contohnya banyak. Nanti saya berikan salah satu contohnya. Yang ketiga tidak mungkin, alasannya jumlah simpul berderajat ganjil ada 3 buah nih. Angka 3-nya ada 3. Yang D-nya tidak mungkin karena simpul 1 dan simpul 2 harus bertetangga dengan simpul sisanya. Berarti simpul 3 minimal berderajat 2. Jadi berkontradiksi dengan simpul 3 dan berderajat 1. Nih gambarnya seperti ini yang A. Nggak bisa digambarkan. Karena yang D1-nya kan 5. No, D1-nya kan 5 ini dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk D2-nya kan nilainya tadi berapa? Nah, D2-nya 3. D2-nya 2. D3-nya 3. Nih. Nah, untuk D2-nya kan harus 2 nih. Kalau misalnya di titik ini kan D2-nya misalnya 2 nih, titik ini nih. 1, 2 dari loop juga nanti 3 tuh kan. Berarti ini
termasuknya D3 yang mungkin masuk nih. Tapi kan D2 aja udah tidak masuk, itu berarti tidak bisa digambarkan itu. Jadi harus masuk semua nilainya. Nah, untuk yang B, ini contoh gambarnya. Karena bisa digambarkan berarti degree atau derajatnya atau si titiknya itu masuk semua. Nah, yang B itu 4, 4, 3, 2, 3 ya. 4, 4. Nih 4 masuk nih 1, 2, 3, 4. Yang D2-nya 4 juga. 1, 2, 3 dari loot 4. Terus D3 D3-nya tuh 3 ya, 3, 2, 3 nih. D3 3 dari D2 D2 1, 2, 3. Terus D4-nya tadi tuh 2 ya. Ini dari D1 ke D3. Kelimanya 1, 2, 3. Kelimanya 3 ya, betul. Bisa digambarkan. Kalau misalnya seperti yang A nih. Misalnya D1 masuk. D2-nya nggak bisa masuk nih. Terus D3 masuk. Nah, D2-nya sudah tidak masuk aja, itu berarti nggak bisa digambarkan gitu. Jadi harus masuk semua. Nah, untuk yang C-nya sama, tidak bisa digambarkan karena nanti untuk D4 dan D5-nya tidak bisa masuk. Untuk D4 dan D5-nya itu nilainya 3 dan 2. Nah, 3, 3, 2, 3, 2 ya. 3, 3, 2, 3, 2. D1 3. Dari sini 1, 2, 3. Dari D2-nya sama 3, 1, 2, 3. Dari D3-nya 2. Nah, 2. Nah, untuk D4-nya kan harus 3 kan? No. D4-nya harus 3. D4-nya harus 3 kalau misalnya titik ini nih. Cuman 2. Nanti kalau misalnya ditambah garis lagi di sini, si D3-nya nanti yang gak masuk. Ya kan? Jadi tidak bisa digambarkan yang C, silang. Yang D4 juga begitu. D3-nya yang tidak bisa masuk. Grafnya itu 4, 4, 1, 3, 2. 4, 4, 1, 3, 2 ini 4. Yang D1 1, 2, 3, 4 masuk. Terus D2-nya 4 juga. 1, 1, 2, 3 dari loop 4. Terus D3-nya 1 ya. D3-nya 1. Nah, ini mau di mana ini digambarnya kalau 1, kalau masuk 1. Nanti kalau misalnya ini dibuat garisnya hilang atau loopnya hilang, nanti si D1-nya enggak masuk. Kalau misalnya di titik ini nih, ininya berarti harus dihilangkan. Nanti D1-nya juga enggak masuk. Kalau misalnya di sini berarti salah satu dari titik D1 ke D4, D2-nya harus dihapus ini. Jadi misalnya dari titik D1 sama D4 dihilangkan, D2 dihilangkan, jadi terhubung ke D5 aja kan, jadi nilainya 1. Nah, nanti si D2 dan D1-nya nilainya juga tidak masuk begitu. Jadi harus benar-benar masuk semua baru bisa digambarkan begitu. Nah, terima kasih sudah melihat video penjelasan saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan, masih bertele-tele gitu menjelaskannya, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan berasal dari diri saya sendiri. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.